Halo guys, kembali lagi bersama gue David. Kali ini gue akan merangkum alur film yang berjudul. Film ini bercerita tentang kisah 4 bersaudara tanpa sengaja masuk dalam dunia Narnia, di mana dunia ini sedang dikuasai oleh penyihir putih, yang membuat Narnia mengalami musim dingin abadi tanpa adanya Natal. Mereka berempat pun sempat terseret dalam pertarungan tersebut, dan membuat mereka harus pergi mencari alasan agar dapat bertarung melawan penyihir putih tersebut. Lantas bagaimanakah kisah selanjutnya? Langsung saja kita ke alur ceritanya. Film diawali dengan Perang Dunia Kedua, di mana Jerman melancarkan serangan utamanya ke London. Serangan tersebut membuat warga kota panik. Salah satunya ialah keluarga Fevensya. Helen pun lalu menyuruh anak-anaknya yaitu Edmund, Peter, Susan, dan Lucky untuk segera keluar dari rumah itu. Namun saat sedang berlindung, Edmund kembali masuk ke dalam mengambil foto ayahnya. Hal itu tentu membuat Peter menjadi marah. Namun di sana Helen berusaha menenangkan mereka, dan akhirnya mereka pun berlindung bersama. Keesokan harinya terlihat Helen dan anak-anaknya di stasiun Paddington untuk dievakuasi bersama anak-anak yang lain. Sebelum pergi, Helen memberitahu Peter untuk menjaga adik-adiknya. Setelah berpamitan, mereka pun lalu pergi dengan menaiki sebuah kereta. Nantinya para anak-anak ini akan diadopsi sementara oleh keluarga lain. Singkat cerita, Peter dan adik-adiknya pun tiba di tempat tujuan. Mereka lalu dijemput oleh asisten rumah tangga Profesor Diggory Kirke yang bernama Macready. Saat tiba di sana, Macready memperingati mereka agar tidak menyentuh barang-barang antik yang ada di rumah tersebut. Setelah tinggal di rumah tersebut, suatu hari Lucky yang bosan karena tidak bisa main keluar lalu bermain petak umpet bersama dengan kakak-kakaknya. Peter pun lalu mulai menghitung dan semua bersembunyi. Saat mencari tempat bersembunyi, Lucky menemukan sebuah lemari tua dan masuk ke dalamnya. Namun saat ia masuk lebih dalam, Lucky masuk dunia Narnia. Awalnya Lucky merasa aneh dengan apa yang dilihatnya. Namun saat ia memperhatikan lebih lagi, ia pun terpesona dan pergi menelusuri hutan hingga menemukan sebuah tiang lampu. Di sana ia juga bertemu dengan seorang faun bernama Tamnus. Awalnya mereka sama-sama terkejut, namun setelah itu Lucky memberanikan diri untuk menolong Tamnus. Saat sedang berkenalan, Tamnus sangat heran saat tahu jika Lucky adalah manusia keturunan Hawa. Dari percakapan mereka diketahui jika Lucky sedang berada di dunia Narnia, di mana tidak ada manusia yang tinggal di sana. Tamnus lalu mengajak Lucky ke rumahnya dan memberinya minuman. Kemudian Tamnus memainkan sebuah musik hingga membuat Lucky terhipnotis dan tertidur. Saat terbangun, terlihat semua ruangan sudah gelap gulita. Ia bahkan menemukan Tamnus sedang menangis. Ia lalu bercerita tentang Ratu Jadis, yakni penyihir putih jahat yang sudah membuat hutan bersalju selama ratusan tahun. Bahkan ia memerintahkan siapa saja yang menemukan manusia harus diserahkan kepadanya. Namun Tamnus tidak tega menyerahkan Lucky, lalu membawanya ke tiang lampu. Ia lalu meminta Lucky untuk pergi sebelum makhluk lain menemukannya. Singkat cerita, Lucky pun kembali ke dunia nyata. Namun saat ia kembali, Peter baru saja selesai menghitung. Saat Lucky menceritakan apa yang baru saja ia alami, tidak ada yang percaya kepadanya. Dan saat Lucky menunjukkan lemari tua itu, mereka tidak menemukan hutan. Alhasil Lucky pun dianggap sedang berhalusinasi. Lucky pun lalu menutup kembali pintu lemari itu. Hingga saat malam tiba, Lucky yang tidak bisa tidur kembali pergi ke lemari itu. Dan hal itu dilihat dan diikuti oleh Edmund. Dan di saat Lucky masuk, Edmund pun mengikutinya hingga masuk ke dunia Narnia. Saat ia sedang mencari Lucky, tiba-tiba datang kereta Jadis. Melihat anak manusia, kurcaci pelayan Jadis yang bernama Girnabik lalu menangkapnya dan ingin membunuhnya. Namun hal itu langsung dicegah oleh Jadis. Mengetahui Edmund merupakan anak manusia keturunan Adam dan masih punya saudara lain, ia pun langsung memanjakan Edmund dengan berbagai hal, hingga membuat Edmund terpancing dan mengatakan kalau dirinya sedang mencari adiknya yang pergi ke rumah Tamnus. Setelah mendapat informasi, Ratu Jadis menyuruh Edmund pulang untuk membawa semua saudaranya.
Jika Edmund bisa melakukannya, Ratu Jadis berjanji akan menjadikan Edmund sebagai pangeran di istananya. Setelah Jadis pergi, muncul Lucky yang baru saja pulang dari rumah Thamnos. Dan sesampainya mereka di dunia nyata, Lucky kembali menceritakan pengalamannya dengan sangat bersemangat. Namun saat Lucky meminta Edmund juga bercerita, Edmund malah berbohong hingga membuat Lucky menangis. Saat akan mengejar Lucky, mereka pun lalu bertemu dengan Profesor Kirke. Setelah itu Lucky pun dibawa oleh MacReady. Sementara Peter dan Susan berbicara dengan Profesor Kirke. Di sana Peter dan Susan menceritakan apa yang sedang terjadi. Namun di sana Profesor Kirke mengatakan, jika ia percaya dengan apa yang diceritakan oleh Lucky, dan seharusnya mereka juga percaya karena mereka adalah keluarga Lucky. Di hari berikutnya terlihat mereka sedang bermain di luar. Namun Lucky yang masih sedih hanya bisa membaca buku di bawah pohon. Dan saat mereka sedang bermain, tiba-tiba memecahkan jendela dan merusak patung. Mereka yang panik lalu kabur dan bersembunyi di lemari tua. Karena keadaan sudah mendesak, mereka pun lalu masuk dan tiba di Narnia. Melihat semua saudaranya di Narnia, Lucky pun merasa senang karena bisa membuktikan perkataannya. Saat mereka sedang bermain, terlihat Emon yang malah tidak suka. Setelah itu Peter mengambil mantel dari lemari dan pergi ke rumah Thamnos. Namun saat sampai di sana rumahnya berantakan. Di sana mereka pun lalu menemukan selembar kertas yang berisi pesan peringatan, di mana Thamnos sudah mengkhianati Ratu Jadis dengan menyembunyikan musuhnya. Saat sedang membaca surat itu, muncul seekor burung yang menyuruh mereka keluar. Dan saat mereka keluar, datang Beaver dan memberikan sapu tangan milik Thamnos. Ia lalu berkata jika Thamnos sudah diculik oleh pasukan Jadis karena telah berteman dengan manusia. Beaver pun lalu mengajak mereka ke rumahnya untuk mengobrol tentang Narnia. Sesampainya di rumah, mereka pun disambut oleh Mrs. Beaver dan memberi mereka makan. Di tengah acara makan itu, Beaver menceritakan tentang Aslan yang merupakan Raja Narnia sesungguhnya. Namun suatu hari Narnia direbut oleh Ratu Jadis dan mengusir semua penghuni kerajaan Narnia. Bahkan ia mengutuk siapa saja yang melawannya. Ia juga memberitahu tentang ramalannya yang berisi tentang 2 anak Adam dan 2 anak Hawa yang akan membantu Aslan mengalahkan Ratu Jadis. Melihat Peter dan adik-adiknya, ia pun yakin jika mereka adalah 2 anak Adam dan Hawa yang dimaksud. Oleh karena itu, ia meminta Peter untuk pergi menemui Aslan. Namun sayangnya Peter menolak karena mereka tidak bisa melakukan peperangan. Namun saat mereka akan pulang, Ed pun tidak ada dan pergi seorang diri ke istana Jadis. Singkat cerita mereka pun mencari Edmund hingga di depan istana. Sesampainya di sana mereka ingin menyelamatkan Edmund, namun langsung dicegah oleh Beaver. Di saat Peter dan Susan sedang saling menyalahkan, Lucky pun berusaha untuk melerai mereka. Sementara di dalam istana terlihat Edmund yang sedang melewati banyak patung. Setelah itu Edmund pun diantar oleh Magrim. Sesampainya Jadis di sana, ia pun sangat marah karena Edmund datang hanya seorang diri. Alhasil ia pun ditahan dan Ratu Jadis menyuruh Magrim mengumpulkan pasukannya untuk mengejar Peter dan yang lainnya. Untungnya Beaver yang sudah punya feeling segera bersiap dan kabur dari tempat itu. Mereka pun lalu pergi melalui jalan rahasia. Saat berhasil keluar, mereka pun langsung melihat hewan yang sudah menjadi patung. Hingga tak lama kemudian mereka bertemu dengan Fox yang mengabarkan jika dirinya sudah bertemu Aslan. Namun saat mereka sedang berbicara muncul pasukan Magrim. Alhasil Peter dan yang lainnya pun langsung bersembunyi. Sementara Fox mengalihkan mereka dengan berkata jika anak-anak manusia sudah pergi ke utara. Setelah pasukan Magrim pergi, mereka pun mendirikan api unggun untuk menghangatkan tubuh. Di sana Fox memberitahu jika Aslan sedang menyuruh dirinya untuk merekrut pasukan lebih banyak. Meskipun Peter berkata jika mereka belum siap, tapi Mr. Beaver mendesak dan berkata jika Aslan sangat membutuhkan mereka. Di tempat lain terlihat Edmund yang sedang dikurung. Di sana ia pun melihat Thamnos dalam keadaan tidak baik. Hingga tak lama kemudian datang Ratu Jadis menanyakan tentang keberadaan 3 saudaranya. Edmund pun berkata jika mereka sedang melakukan perjalanan mencari Aslan. Mendengar hal itu, Ratu Jadis menjadi panik
dan membawa Thanos untuk mencari tahu tentang Aslan. Di tempat lain terlihat Peter dan yang lainnya sedang mulai perjalanan mereka untuk mencari Aslan. Sementara Edmund yang baru saja melihat Thanos sudah menjadi patung, akhirnya dibawa oleh Jadis untuk ikut mencari Aslan. Kembali pada Peter dan yang lainnya, di tengah perjalanan mereka pun dihampiri oleh kereta dan mereka pun bersembunyi. Namun ternyata yang mereka temui adalah Sinterklas. Di sana Sinterklas pun memberi mereka hadiah, di mana Loki mendapati belati dan kordial yang dapat menyembuhkan luka apapun. Susan yang mendapat tanduk ajaib dan busur dengan tempat anak panah. Dan Peter menerima pedang serta perisai. Setelah mengucapkan Merry Christmas, Sinterklas pun lalu pergi dan mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Mereka pun lalu menyeberangi sungai Buku yang secara perlahan mulai retak. Hingga tak lama kemudian muncul pasukan Magrin. Dan di saat keadaan semakin mendesak, Peter pun lalu menancapkan pedangnya dan membuat mereka terbawa arus. Singkat cerita, mereka pun akhirnya berhasil selamat dan melihat bunga mulai bermekaran. Di sisi lain terlihat Ratu Jadis yang heran melihat sungai sudah mulai mencair. Hingga tak lama kemudian Magrin datang membawa Fox dan juga menjadikannya patung. Ia pun lalu menyuruh Magrin untuk mengumpulkan pasukan karena mereka akan bersiap untuk perang. Setelah itu terlihat Peter dan yang lainnya sudah sampai di base camp Aslan. Peter pun lalu menghadap Jenderal Auri dan mengatakan jika mereka ingin bertemu dengan Aslan. Hingga akhirnya Aslan keluar. Welcome, Peter. Setelah memberi hormat pada Aslan, mereka pun lalu berkata jika mereka butuh bantuan Aslan untuk menyelamatkan adik mereka yang saat ini ditangkap oleh Ratu Penyihir Putih Jadis. Di saat Peter sedang mengobrol dengan Aslan, terlihat Edmund yang sudah ditawan. Setelah itu terlihat Susan dan Loki yang sedang bermain air, malah didatangi oleh salah satu pasukan Magrin. Hal itu membuat Peter langsung berlari dan menyelamatkan mereka. Singkat cerita, salah satu serigala itu berhasil ditumbangkan oleh Peter dengan menggunakan kekuatannya dan membuat lawannya menyerahkan diri. Namun serigala yang lain dibiarkan pergi agar mereka bisa tahu keberadaan Edmund. Alhasil Edmund pun berhasil diselamatkan. Keesokan harinya terlihat Edmund yang diajak bicara oleh Aslan dan disambut oleh ketiga saudaranya. Setelah Edmund kembali, mereka pun mulai berlatih dengan senjata mereka masing-masing. Namun di tengah latihan mereka, tiba-tiba datang Ratu Jadis. Ratu Jadis pun lalu menemui Aslan untuk meminta Edmund kembali. Namun Aslan mengajak Jadis untuk masuk ke dalam dan berbicara dengannya. Mereka semua pun menunggu dengan perasaan cemas. Hingga saat Ratu Jadis keluar, ia lalu pergi begitu saja tanpa membawa Edmund. Dan hal itu disambut dengan sukacita oleh mereka. Namun di tengah kebahagiaan itu, Loki melihat kesedihan di mata Aslan. Pada malam harinya, Loki yang tidak bisa tidur membangunkan Susan dan melihat Aslan pergi sendirian. Aslan yang tahu diikuti pun lalu meminta mereka untuk menemaninya hingga sampai di batas tertentu. Aslan meminta mereka untuk tidak lagi mengikutinya karena ia harus pergi sendirian. Ternyata Aslan mengorbankan dirinya agar dapat menyelamatkan Edmund. Sesampainya di sana, Aslan pun langsung diikat dan digunduli. Dan semua itu turut disaksikan oleh Loki dan Susan dari kejauhan. Kemudian Aslan pun dibawa ke meja batu untuk dipersembahkan. Melihat semua itu, Loki pun hanya bisa menangis. Dan di saat semua sudah pergi, Loki dan Susan pun menghampiri Aslan yang sudah tidak bernyawa. Di saat mereka sedang bersedih, tiba-tiba datang tikus berusaha membuka tali Aslan. Setelah itu mereka pun mengirim berita kematian Aslan pada Peter melalui angin dan disampaikan oleh hantu bunga. Peter pun lalu membuat rencana bersama dengan Edmund dan Jenderal Auri. Singkat cerita, hari pertemuan pun akhirnya tiba. Terlihat semua pasukan sudah bersiap untuk berperang melawan pasukan Jadis. Begitupun dengan Ratu Jadis yang sudah bersiap untuk berperang melawan pasukan Peter. Melihat lawannya muncul, Peter pun memberi aba-aba dengan mengangkat pedang.
Di sisi lain Edmund pun bersiap di atas tebing. Dan di saat Peter memberi tanda, burung-burung melempar batu-batu besar. Di saat Peter maju dengan kuda putihnya, pertempuran yang sesungguhnya terjadi. Di saat pertempuran terjadi, terlihat Lucky dan Susan yang masih bersama dengan Aslan. Dan di saat mereka akan pulang, meja batu hancur dan Aslan menghilang. Di tengah kebingungan Lucky dan Susan, tiba-tiba muncul Aslan. Di sana Aslan lalu menjelaskan arti tulisan di meja batu tersebut, di mana korban yang rela mati tanpa melakukan pengkhianatan, maka korban tersebut akan hidup kembali. Semua itu akan terjadi jika korban tersebut dieksekusi di meja batu ini. Setelah itu Aslan pun pergi bersama dengan Lucky dan Susan. Sementara Peter dan yang lainnya masih perang melawan pasukan Jadis. Hingga di saat Peter terjatuh, Jenderal Ori yang melihatnya langsung maju untuk menyerang Ratu Jadis. Namun yang terjadi, Jenderal Ori menjadi batu. Kembali pada Lucky dan Susan yang ternyata dibawa ke istana Jadis. Melihat Tamus menjadi batu, Lucky pun menangis. Namun tak lama kemudian Aslan menghidupkan kembali Tamus dan semua patung yang ada di sana untuk bersiap maju berperang. Di sisi lain Edmund yang melihat Peter yang akan diserang oleh Jadis langsung bergerak dan mematahkan tongkat Jadis. Namun hal itu malah membuat Edmund terluka dan akhirnya Peter pun maju untuk berperang dengan Jadis. Hingga tak lama kemudian muncul Aslan, Lucky, Susan dan pasukan yang lain untuk membantu Peter. Dan di saat Peter sudah terpojok, Aslan datang dan membunuh Jadis. Melihat Edmund sekarat, Lucky pun memberikannya kordial, hingga akhirnya nyawa Edmund pun bisa diselamatkan. Mereka pun akhirnya bisa berkumpul bersama lagi. Setelah perang selesai, Narnia pun akhirnya bisa kembali seperti dulu lagi. Aslan lalu menobatkan Peter dan adik-adiknya di depan warga Narnia, di mana Lucky sebagai ratu pemberani, Edmund raja yang adil, Susan ratu yang lembut, dan Peter sebagai raja agung. Mereka pun lalu bersorak akan penobatan itu. Namun di tengah acara pesta, Aslan pergi sendirian. Lucky yang kebingungan pun lalu diberitahu oleh Tamus jika tugas Aslan untuk mendamaikan Narnia sudah selesai dan waktunya Aslan untuk pergi. Singkat cerita 15 tahun pun berlalu. Peter dan adik-adiknya sudah dewasa lalu berkuda di hutan. Hingga saat mereka lihat sebuah tiang lampu, Lucky pun lalu mengajak mereka untuk mencari pintu lemari yang membawa mereka ke Narnia. Dan di saat mereka keluar dari lemari, mereka kembali ke waktu mereka pergi. Di akhir film terlihat Lucky yang sedang mencoba untuk kembali ke dunia Narnia melalui lemari tua tersebut. Namun di sana Profesor Kirker mengatakan bahwa ia juga telah mencoba dan mereka mungkin akan kembali ke Narnia di saat waktu yang tidak terduga. Dan film pun selesai. Oke nih guys, sekian dulu alur film kali ini. Sampai jumpa di alur selanjutnya.